Walaupun kami tidak dapat melihat semua rencana dalam hidup kami, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau ada di hidup kami. Terima kasih Bapa kalau Engkau menyerahkan anaknya yang tunggal mati untuk kami, untuk berikan kami keselamatan. Ini sesungguhnya anugerah yang sudah luar biasa bagi kami. Kami ucap syukur dan terima kasih. Kasih-Mu tidak pernah habis. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih bisa tetap beribadah kepada-Mu. Kami masih bisa dengar suara-Mu, masih bisa dengar ajaran-ajaran-Mu Tuhan. Sungguh kami merasa luar biasa. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang Kau mau bicara kepada kami, dan kami mengundang Roh Kudus mengurapi setiap daripada kami supaya kami bisa mengerti semua rencana-Mu melalui firman. Kami berikan segala puji, hormat, syukur hanya kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bertemu. Sudah 6 bulan saudara dan tidak bertemu. Saya ingat saya ada di sini kali terakhir, yaitu bulan Mei tanggal 30 kalau tidak salah. Sekarang sudah 6 bulan lebih. Oke, saya harap semua saudara baik-baik saja. Tidak usah khawatir dengan COVID yang baru. Ya, itu cuma letakkan diri saja saudara ya. Kalau kita berlindung di dalam Tuhan pasti kita selamat. Oke, selamat saja. Oke, saudara sakit atau saudara apa punya macam-macam persoalan itu tidak jadi soal. Saya katakan selamat saudara. Saya tahu saudara pasti selamat. Oke, hidup dan mati adalah ini lumayan kan. Suara saya cukup besar sebenarnya. Nggak bisa dinaikin, soalnya dari sekolah. Sudah kan dengar toh? Tidak apa-apa. Ya, Pin. Mesti taruh di mulut. Oh iya. Ini mesti dimakan aja begitu. Aduh, saya nggak biasa taruh di sini. Oke, jadi saudara. Oke, jadi puji Tuhan saudara semua baik-baik. Oke, dan baik-baik. Hari ini kita mau belajar saudara ya. I don't like with this job. Supaya kita ini ya. Kita saling nyanyi itu banyak. It's the same, like the Jotham is the same. So if we use it, it's the one. Jangan-jangan kita ini ada yang percaya seperti iblis juga percaya saudara. Soalnya firman Tuhan katakan iblis itu percaya pada Tuhan, bahkan iblis itu benar. Oke? Nah, kita anak-anak Tuhan percaya saya harap saja tidak seperti iblis. Saudara, yang benar tetapi tidak takut saudara. Iblis itu kebetulan takut Tuhan tetapi dia melawan, dia tidak mau taat. Nah, kadang-kadang kita manusia itu juga saudara. Terus terang aja saudara ya. Kita kadang-kadang itu berontak dan kita berontak. Tuhan bilang ke kanan, kita mau ke kiri. Tuhan bilang ke kiri, kita bilang ke We can't control it using the. Yeah, that's why. We want to. Kita mesti belajar saudara. I think that's not one of the we can control it. We need to replace the microphone. Hari ini dong saya Because there's no more. kerjakanlah We can use one keselamatan of the singers one. dengan takut dan gentar. Is it what next one is the one preaching? Kita baca dulu ya, saudara. Dengan kita buka Filipi pasal kedua. Nah, di situ tidak keluar. Saya senang layarnya tidak keluar. Jadi saudara kalau tidak bawa Alkitab salah sendiri. Saya sudah kasih ingat dari dulu. Sejak saya ada di sini tahun 2001 atau begitu, saya sudah kasih ingat saudara anak Tuhan kalau ke gereja bawa Alkitab. Saudara, oke, sekarang di HP ada, harap aja saudara baca. Dan saudara bawa catatan, saudara kalau tidak bawa kitab, saudara catat supaya pulang saudara bisa baca. Karena firman Tuhan ini yang paling penting, yang menyelamatkan kita ini. Okay? Bukan omongan hamba-hamba Tuhan yang berdiri di sini. Nah, ada saudara yang suka pilih hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan ini kurang beres, kurang bagus hamba Tuhan ini. Oh, mesti cari hamba Tuhan yang luar biasa semangat kan. Bukan suara mereka, bukan kata-kata mereka yang menyelamatkan saudara, oke? Kata-kata mereka, suara mereka, cara mereka menyenangkan, beri semangat, tetapi yang menyelamatkan adalah firman. Jadi saudara ambil firman, oke, firman Tuhan. Jadi tidak usah pandang hamba Tuhan, mau cari hamba Tuhan besar. Ada orang yang lucu, pokoknya cari ke gereja sini, cari ke gereja sana, cari kemana-mana. Pokoknya ada mau apa gitu, mau sesuatu yang memuaskan hati mereka gitu loh. Ya, tidak usah saudara. Saudara
firman Tuhan aja sudah bisa menolong, betul? Baca firman Tuhan menolong, firman Tuhan yang menegur kita, betul kan? Menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, itu yang membawa kita pada kesempurnaan. Oke. Nah, jadi saya baca pelan-pelan, saudara. Kalau tidak ada ya saudara catat, dengar baik-baik. Oke. Ini pentingnya. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan 16 saya baca. Sudah keluar. Yang mana? Oke. Kalau ini tidak bisa dimakan, saudara. Tidak bisa sampai begini aja. Oke, puji Tuhan, thank you. Filipi pasal yang kedua ayat 12 mulai. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak berbaik dan tidak bernoda. Sebab anak-anak Allah yang tidak bersalah sebagai anak-anak Allah yang tidak bersalah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 26, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Puji Tuhan. Saudara sudah pernah dengan firman ini? Sudah mungkin berulang-ulang kali. Nah, banyak orang ya tanya, kalau ayat yang ke-12, suruh kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi banyak orang bingung, loh, keselamatan katanya anugerah Tuhan. Ya, kita tidak usah berbuat apa-apa, kita terima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Kok di sini kok Paulus ajak jemaat Filipi itu, kok suruh kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Maksudnya apa? Ya, banyak orang jadi bingung. Oh, jadi keselamatan kita mesti kerja baru bisa dapat? Tidak, saudara. Ya, tidak. Tapi Paulus mengajak kepada jemaat di Filipi ini supaya benar-benar bisa hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam keselamatan yang sudah kita peroleh. Jadi di sini maksudnya kalau orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu, baru firman ini berlaku. Oke? Saudara lihat, bukan buat satu orang individu dia berbicara. Dia katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku berarti banyak. Jadi Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi, bukan satu orang. Jadi seluruh jemaat yang di Filipi itu, yang pokoknya dikasihi oleh Paulus sayang. Bukan ada Paulus sayang, Tuhan Yesus lebih sayang saudara. Saya juga sayang saudara, makanya mau sampaikan firman hari ini saudara. Tapi ingat baik-baik, Tuhan Yesus lebih sayang lagi. Jadi jemaat ini di Filipi itu mereka sudah terima firman, mereka sudah terima keselamatan yang dengan cuma-cuma itu. Oke? Dan juga dia bilang mereka itu apa tuh? Sudah hidup itu akan senantiasa taat, saudara. Oke? Jadi kalau jemaat Elohim yang sudah terima keselamatan, hidup selalu taat firman ini dari Paulus untuk saudara juga. Oke? Sudah taat. Walaupun hidup sudah taat, tetapi dia bilang itu justru sudah taat, jadi harus dikerjakan keselamatan itu. Nah, kalau saudara baca bilang keselamatan itu, saudara baca di Efesus, semua orang sudah tahu. Kita ingat kembali, saudara bisa catat lagi. Dia bilang begini, sebab Efesus pasal 2 ayat 89 dia bilang, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi bukan sampai situ. Banyak orang sudah terima, oh sudah keselamatan Tuhan berikan dengan cuma-cuma, jadi duduk aja enak-enak, kan? Pergi gereja ya pergi gereja, pulang gereja ya pulang gereja, tidak usah bikin apa-apa
gitu loh. Tinggal tunggu saja. Banyak orang begitu saudara, tinggal tunggu aja, diam aja. Banyak orang Kristen kan pasif, tinggal diam aja, duduk diam tunggu, ya nanti mati masuk surga, terima keselamatan, masuk surga, hidup yang kekal. No saudara, ya karena di dalam ayat Efesus pasal 2 itu ayat yang ke-10 tadi 8, 9 yang ke-10 itu juga Tuhan tulis begini, saya bacakan buat saudara. Dia bilang ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke? Jadi ada pekerjaan yang sudah disediakan Tuhan untuk saudara dan saya kerja. Oke? Bukan diam-diam saja. Tuhan mau kita diam ada di dalam pekerjaan yang Tuhan rencanakan sebelumnya itu. Karena kita ini sudah jadi milik Kristus, sudah terima keselamatan, betul? Nah, jadi kita berarti ada kerjaan, toh? Ya. Nah, kerjaan ini yang Tuhan mau ini, yang itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kerja apa sih? Ya kan? Katanya keselamatan. Jadi kerja ini bukan kerja supaya bisa selamat, sudah selamat. Nah saudara, saya harap saja kita semua ini sudah selamat, sudah terima, oke? Anugerah Tuhan itu, keselamatan itu. Saya harap, ya. Jangan kita kira kita sudah, ya. Tapi masih ragu-ragu. Kira-kira, ya berkali. Saudara sudah selamat. Ya terserah Tuhan lah gitu. Kalau saudara mati hari ini, saudara yakin dan percaya masuk surga, ya terserah Tuhan. Ya tidak bisa saudara, harus yakin. Kalau saudara tidak mental, Paulus punya ini, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, ya. Saudara, kemungkinan saudara tertinggal, saudara. Ya. Oke. Jadi, kalau orang tanya lagi, oh jadi kenapa mesti kerja? Keselamatan bisa hilang? Nah, ini perdebatan sudah beribu-ribu tahun, ya berapa 2000 tahun lagi. Sudah puluhan tahun saya juga itu pernah bukan debat ya, berdiskusi dengan hamba Tuhan. Ada yang percaya keselamatan tidak hilang, oke? Betul. Tuhan kalau sudah kasih, ya anaknya rela anaknya mati, masa dia ambil kembali keselamatan itu? Anugerah itu dia kasih orang nggak minta kasih terus minta kembali, enggak kan? Jadi berarti tidak akan Tuhan minta kembali. Tetapi kira-kira kita bisa menyia-nyiakan dan kehilangan enggak? Coba pikir. Oke, begini aja contoh. Kalau saya kasih saudara sebuah cek, oke? Cek besar loh ini. Saudara tidak layak menerima, tapi dengan kasih kemurahan anugerah buat saudara, ya satu orang satu cek, anggap aja bayangkan sudah terima, oke? Ini kemurahan dia sudah kaya, kasih. Terus saudara ambil cek ini, saya bilang saudara pergunakan dengan baik-baik, belikan sesuatu yang berharga, oke? Saudara mungkin bisa beli rumah, saudara mungkin bisa beli apalah, begitu bikin usaha, dan apa, oke? Bersyukur ya. Tidak mungkin saya minta kembali, oke? Ini saya, manusia yang jahat, yang berdosa, ini model ini, tidak akan minta kembali, saya berjanji. Nah Tuhan juga lebih hebat kok, tidak minta kembali. Tetapi saudara ambil cek itu yang saya berikan. Saudara kalau pergi foya-foya, saudara cash check itu, saudara tidak beli sesuatu yang berharga berguna untuk ya kehidupan, saudara foya-foya seperti anak bungsu itu, minta papanya duit, bikin apa dia? Foya-foya kan? Foya-foya, hilanglah itu semua uang. Jadi berarti cek saya, ya hilang semua, habis musnah, betul? Begitu juga dengan keselamatan saudara. Kalau saudara tidak pergunakan dengan baik-baik, saudara tidak pelihara dengan baik-baik, sesuatu yang berharga sudah dapat, saudara, ya, saudara masih, pokoknya seenak aja, ya, pikir take it for granted, Tuhan yang kasih kok nggak minta, ya kan? Jadi diam-diam aja hidup biasa-biasa. Ya bisa terhilang lah saudara duduk diam-diam, tidak bikin apa-apa, betul? Jadi bukan bilang saya ingat ya, bukan bilang Tante Jasmine bilang Tuhan ambil kembali, no, Tuhan ambil kembali, saya nggak ambil kembali. Ya. Tetapi saudara yang sia-siakan, kita sia-siakan. Makanya Paulus kasih ingat, keselamatan yang sudah kamu terima itu jangan sia-siakan, tapi kerjakanlah baik-baik dengan takut dan gentar. Takut dan gentar bukan berarti saudara takut Tuhan jahat, Jasmine jahat jadi simpan baik-baik. Ya,
takut karena jahat bukan sembunyi. Saudara takut Yasmin, tanya-tanya itu cek, saudara sembunyi di lemari, saudara hilang juga dia kan. Saudara mati, saudara tidak menikmati, tidak terpakai. Begitu juga maksud Paulus begitu. Keselamatan saudara sudah terima ini cuma-cuma, ya. Jadi takut akan Tuhan, takut dan gentar itu bukan takut disembunyi, tetapi menghormati, ya kan? Apa dia bilang? Takut akan Allah adalah permulaan hidup. Takut akan Allah yaitu tidak mau berbuat dosa. Betul tak? Takut akan Allah dan gentar berarti kita jaga kehidupan ini supaya benar-benar kita bisa memuliakan Tuhan. Benar-benar hidup ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Benar hidup ini jaga supaya jangan sampai masuk di dalam dosa. Karena apa saudara? Kita takut dan gentar itu maksudnya kita hati-hati sekali supaya tidak menyakiti hati Tuhan. Karena Paulus sendiri berkata begini. Karena Paulus bilang aku ingin berbuat baik, oke? Tetapi yang keluar yang jahat. Betul? Firman Tuhan bilang bukan begitu juga dengan kita. Ada pun yang mau kepingin mau berbuat, mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, tetapi akhirnya tergoda pergi ke dunia. Ya. Ke gereja lebih enak, tetapi ke kasino atau ke disco lebih enak. Kadang-kadang kan tergoda. Berapa banyak saudara orang Kristen yang ada di kasino, yang ada di disco, yang ada di mana-mana saja yang tempat yang tidak memuliakan Tuhan. Padahal semestinya memuliakan Tuhan. Nah ini yang kita mesti takut dan gentar. Maksudnya berhati-hati gitulah. Jangan sampai kita menyakiti Tuhan. Jangan sampai kaki kita sebelah ada di gereja, sebelah ada di dunia. Oke? Nanti saudara bisa sebelah sana, sebelah sini, lama-lama jauh-jauh ke dunia, buka-buka kaki, terpleset saudara. Ya, betul. Itulah maksudnya. Ya bukan takut supaya Tuhan jahat jadi kita mesti sembunyi, ya, atau mesti bertapa di gunung atau di mana begitu. Enggak, maksudnya begitu. Oke. Jadi dia bilang, nah keselamatan itu terima dulu, sudah ada. Saudara semua sudah ada, baru kita bicara firman ini. Kalau saudara belum terima itu keselamatan ya, saudara ya tidak usah dengar lah, kan ada guna, ya kan? Tapi saya harap aja saudara semua sudah terima keselamatan dan yakin benar-benar keselamatan itu. Oke? Nah, pernah kejadian sungguh saya tidak bilang siapa. Saya pernah sudah berapa puluh tahun lalu, kali 20 tahun lebih kita belajar itu tentang tanya orang-orang kalau ketemu orang, kamu yakin kalau kamu mati hari ini? Tuhan panggil kamu hari ini, kamu masuk surga? Ya. Nah, tanya ketemu orang tanya, oke? Tanya. Ada 2 pertanyaan. Kalau dia bilang iya, ya kenapa kamu yakin? Jadi mereka bisa percaya. Nah, ada 1 orang tua, oke? Waduh, bukan menghina, sudah zaman dulu sudah meninggal, tapi hidupnya nggak benar, gitu ya. Semua orang tahu, ya. Tapi paling cepat jawab, yakin dong, masuk surga. Ya kan, kok bisa yakin? Ya, Pak, kok bisa yakin? Iya dong, kan kita sudah percaya Tuhan, ya, percaya, oke, percaya. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan percaya. Percaya anak Tuhan atau percaya iblis? Saya sudah katakan, jadi kalau saudara percaya tetapi hidupnya tidak taat firman Tuhan, tidak baca firman dan tidak taat firman Tuhan, tidak menurut apa yang Tuhan ngomong seperti iblis, saudara tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Sorry. Harus tinggalkan. Orang yang mau terima keselamatan itu bukan Tuhan kasih semua terus semua dapat. Nah, Tuhan bilang dia kasih itu anugerah Tuhan. Oke, Tuhan kasih. Tetapi kita yang mesti datang terima, betul? Bukan Tuhan datang lempar aja kasih semua orang begitu. Orang yang tidak butuh itu tidak dapat. Orang yang merasa tidak butuh, masa mau dikasih? Ya. Tadi ya sebenarnya baik hati terlalu kasih semua satu-satu, ya kan? Ya. Tuhan tidak begitu. Betul itu kasih anugerah itu untuk semua orang. Oke? Dia bilang, saudara semua sudah tahu kan? Yohanes pasal 3 ayat 16 sudah di luar kepala. Ya, betul lah. Karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia, makanya ia menyerahkan anaknya yang tunggal satu-satunya. Oke, barang siapa percaya kepadanya akan selamat. Jadi itu dia kasih untuk semua. Tapi barang siapa percaya, oke? Dan saudara percaya, oke, saudara akan selamat. Nah, saudara percaya terima dulu itu, datang terima. Kalau percaya datang terima, oke? Kalau tidak datang terima, ya tidak bisa. Nah, firman Tuhan bilang di Lukas pasal
19 ayat 10. Nah, tak keluar. Saya senang kalau tak keluar, saudara. Jadi saudara dengar baik-baik, atau tulis. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi yang merasa terhilang, ya, yang merasa masih butuh, ya, baru diselamatkan. Yang orangnya kalau saudara sudah berenang-renang atau saudara tenggelam, terus saudara berteriak, tak ada yang menang, tolong, ya. Kalau tak ada yang datang tolong, saudara mati tenggelam, betul, di tengah laut, ya. Nah itu baru saudara dapat pertolongan, berarti saudara minta, ya kan? Orang yang sudah hidup sudah merasa, aduh saya ini, ya bisa-bisa masuk neraka ini, ya hidup ya ini. Saya butuh Tuhan, saya sudah selama ini hidup penuh dengan dosa. Saya mau kembali kepada Tuhan, mau butuh Tuhan, minta Tuhan, baru dapat, ya. Jadi saudara yang enak-enak pergi gereja saja, saudara pikir saudara sudah selamat, belum pernah, ya saudara itu komit sama Tuhan, belum pernah saudara mengaku dosa-dosa kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan bahwa aku butuh keselamatan, aku butuh diselamatkan, Tuhan selamatkanlah aku. Nah, jadi bukan asal pergi gereja, dari kecil orang tua suruh pergi gereja, tahu-tahu saudara pikir, oh sudah selamat. No, ya hidupnya, ya saya katakan sekali lagi, belajar dari sini, hidup baik-baik, oke saudara. Karena Tuhan ini sudah tercari. Kalau saudara merasa saudara tidak berdosa, saudara rasa saudara hebat, ya nggak dapatlah keselamatan itu, ya. Jadi mesti minta dulu kepada Tuhan, percaya dan terima. Yasmin bilang, Yasmin kasih ini cek, oke? Tidak akan ambil kembali. Saudara percaya, tapi saudara datang terima. Kalau saudara terima, oh ya, oh di tante Yasmin memang baik kok, ya. Tapi dan mau datang ambil itu cek, ya tidak dapat lah, ya kan? Nah kalau sudah dapat, ya jangan simpan, pergunakan dengan baik-baik. Ingat, kalau sudah ya cek, percuma. Ya, tentu Yasmin tidak minta kembali, tetapi hilanglah saudara. Jadi ingat baik-baik, ya. Jadi ini bukan bikin ajaran yang palsu, bukan. Tapi ini ajaran yang benar-benar, oke? Nah, kita mau lihat satu-satu ayat. Tadi sudah lihat ayat 12, Pak. Sekarang kita mau lihat ayat yang 13, dia bilang. Jadi sudah yang 12 mengerti, toh? Ya, sudah selamat dulu baru kita bekerja. Kerja dengan bentar ini, oke? Nah, ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu luar biasa, saudara. Paulus suruh kerja, dia tahu persis, saudara mau melakukan segala sesuatu itu, saudara tidak usah rasa, waduh Tuhan gue susah amat, ya kan? Aduh mesti kerja apa lagi, mesti bikin apa lagi, mesti bikin apa. Kalau saudara pakai kekuatan sendiri, ya memang susah. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Itu luar biasa. Dia bilang, Allah turut bekerja. Itu, saudara. Dia bilang, Allah lah yang mengerjakan, oke? Di dalam kamu. Jadi di dalam diri saudara ada Roh Kudus, oke? Yang sudah terima sungguh-sungguh itu. Roh Kudus ada toh, betul? Yesus kasih Roh Kudus. Nah Roh Kudus ini yang pegang peranan, yang bekerja, dia bilang, oke? Yang bekerja, oke? Baik kemauan kamu, saudara dan saya, maupun, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan, oke? Nah, saudara ingat itu ayat kesayangan saya, Roma 8 ayat, sudah lupa. Roma 8 ayat 28. Kalau saudara ingat, Yasmin ingatlah ayat ini, oke? Jadi dia bilang, sekarang kita tahu, Roma, saya cuma ambil 28. Firman Tuhan katakan, sekarang kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja, oke? Tuhan turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, oke, di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan lah bagi orang yang mengasihi Dia, oke? Nah firman ini juga cuma berlaku buat saudara yang mengasihi Tuhan. Kalau tidak, lupakan aja, oke? Tidak berlaku, saudara. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, mengalami pokoknya kesulitan apa, gak usah bergumul pakai kekuatan sendiri, percuma. Karena Tuhan bilang kalau saudara pakai kekuatan sendiri, kita ini hatinya gak jauh dari Tuhan, mau usaha dengan kekuatan sendiri, sebentar mau cari Tuhan, hamba Tuhan, minta tolong siapa, percuma. Cari Tuhan, karena Dia akan bekerja. Dia itu yang akan melakukan segala sesuatu untuk membawa kita sampai kepada keselamatan, saudara. Oke, jadi kalau saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan bekerja kok. Berarti tolongan ini. Jadi saya dalam keadaan kesulitan apapun, ya saya tetap percaya firman ini. Oke?
Dia katakan apa? Saudara, saya baca supaya saudara catat biar saudara bisa lebih ingat. Maksud saya ini ada baik. Saya mengajar saudara, saya pikir tadi saya duduk situ, kita mengajar. Saya mau supaya rohani saudara itu benar-benar baik. Tetapi saya mau juga saudara, jasmani saudara juga baik-baik. Jadi saya mau kasih tahu ini. Oke, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan, yaitu untuk supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan turun bekerja. Saudara susah dalam keadaan hidup apa perkara apa aja, Tuhan ada turun bekerja. Saudara dalam keadaan enak, keadaan tidak enak, keadaan sakit, keadaan apa saja, oke? Dalam keadaan COVID ini yang sudah hampir 2 tahun ini, saudara, Tuhan ada turun bekerja. Saudara sadar tidak? COVID ini saudara begini lama tinggal di rumah, saudara mengeluh apa saudara bersyukur? Banyak orang mengeluh, katanya kita sudah seperti di penjara, oke? Saudara yang merasakan demikian berarti saudara tidak ada Tuhan. Ya karena saudara tidak merasakan bahwa Tuhan ada untuk turun bekerja. Tuhan lagi izinkan COVID ini supaya saudara itu bisa lebih mencari Dia, lebih berserah kepada Dia, lebih bergantung kepada Dia. Ya, itu maksud Tuhan. Supaya apa? Tuhan, ya, saudara yang sungguh-sungguh cari Dia, tidak mengeluh, mengucap syukur. Saya mengucap syukur terus. Oh dalam COVID, jadi saya tahu, kasih tahu saudara, saya tidak sakit kapan hari, oke? Saya tidak bilang semua orang sakit kan tidak perlu telepon satu persatu kasih tahu, saya sakit ya kan? Nah saya kasih tahu 6 minggu yang lalu gitu, kira-kira saya ada operasi saudara, ya tapi sudah sembuh saudara, oke? Jadi kalau saya mau operasi juga mati, tidak apa-apa karena Tuhan sudah bentuk saya di dalam waktu COVID itu, sehingga saya itu sudah berserah sepenuh sama Tuhan. Hidup ini milik Tuhan dan saya mati dan hidup adalah untuk Tuhan. Ya, jadi saya itu sudah berserah. Dan jadi soal tak kentar, oke? Orang semua heran juga. Baru habis operasi 1 bulan sudah nyetir, sudah kemana, sudah ya. Dan jadi soal saudara, oke? Karena apa? Semua orang bisa sakit. Bukan bilang kita ini belum malaikat atau saudara, kita masih manusia di dunia ini. Ya. Apa yang saudara alami, pokoknya kerusuhan apa saja, tekanan hidup apa saja, semua itu diizinkan. Itu cuma satu ujian supaya saudara itu lebih mendekat ke Tuhan dan lebih berserah. Kalau saudara berserah, saudara tidak ada beban. Ya, saudara tidak ada beban. Mati, operasi meninggal, bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tapi sudah ada keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya anugerah yang besar akan bersama dengan Tuhan. Kalau umpama Tuhan kasih hidup juga melalui sakit penyakit operasi atau apa persoalan, terima kasih Tuhan. Oke, Tuhan kasih kesempatan tetap melayani Tuhan. Ya sama, mati dan hidup untuk Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Dalam rumah tangga saudara cekcok ribut sama anaknya, menantu, mertua, suami istri ribut, mau pisah, mau bercerai. Tapi saudara, kalau tidak jadi itu kan saudara melayani Tuhan, betul nggak? Jadi bertahanlah saudara, apapun kejadian bertahan berserah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang melakukan, menyelesaikan semua itu. Kasih yang terbaik. Kalau umpama juga meninggal, bukan karena itu Tuhan hukum, bukan. Meninggal itu kan permulaan hidup baru, ya kan? Ya kita meninggal hari ini bersyukur saudara. Makanya saya itu sama saudara-saudara saya, sama leader-leader gereja, saya bilang tidak usah bergumul minta Tuhan sembuhkan Jasmine, tapi katakan kepada Tuhan, Jasmine milik Tuhan, ya jadilah sesuai kehendak Tuhan yang terbaik. Ya jadi Tuhan mau bawa pulang, Tuhan mau kasih hidup, gitu. Semua saudara. Jadi semua itu oke, gitu. Jadi tidak sampai bergumul setengah mati. Ya ada kejadian apa-apa, semua orang harus mati toh, ya kan? Kapan aja kan begitu. Itu kesaksian saya demi kasih saudara kepada saudara. Makanya kalau saudara ada sakit apa, ya kan, dan jadi soal itu bukan hukuman belum, oke? Itu cuma satu ujian di dalam hidup saja. Ya serahkan semua kepada Tuhan. Yes.
Nah, itu cuma intermezzo supaya saudara kalau dengar dari luar, oh Jasmine sakit, jadi jangan bingung-bingung. Bukan ada rahasia, tak ada rahasia, ya kan? Ada persoalan apa dalam hidup kita ini sebagai surat terbuka, tidak ada rahasia, ya. Cuma kalau saudara sakit kok tidak bilang saya, tidak kasih tahu. Lah, masa orang sakit sudah mau mati, telepon satu-satu kasih tahu teman begitu banyak masa begitu, ya. Nah, sekarang sudah baik sembuh ya bisa ngomong, siapa yang mau tanya ya saya cerita. Nah, jadi saudara kalau ada sakit ya berdoa bersama sama Tuhan, kalau Tuhan mau pulang ya pulang, oke saudara. Nah, jadi saudara ingat berkatan, oke. Nah, Roh Kudus ini paling penting dalam hidup kita. Saudara sudah terima Roh Kudus, saya katakan saudara itu percaya kepada Tuhan, Tuhan kasih Roh Kudus, betul. Itu Roh Kudus itu yang datang merubah hidup kita, itu yang menolong kita. Ya, bukan saudara terima Roh Kudus terus saudara maafkan ya saya mau bilang, saudara sudah berbahasa roh, oke? Nanti saudara dapat nubuatan atau apa penglihatan atau apa saudara sudah ya, waduh ya, bukan itu aja yang penting, itu baik itu, oke? Penting. Tetapi Roh Kudus ini pimpin hidup kita saudara. Tidak mungkin Roh Kudus tidak gerakkan saudara untuk membaca firman, karena firman Tuhan sendiri bilang kalau engkau mengasihi Tuhan, mengasihi aku, oke? Tunjuk dengan apa? Datang gereja setiap minggu? Ya, no. Lakukan segala perintahku, oke? Sudah lakukan belum? Nah, segala perintah Tuhan ada di firman Tuhan. Kalau tidak baca kita tahu, ya. Makanya Roh Kudus itu ada ke saudara itu betul-betul mesti menghargai. Efesus pasal yang pertama ayat 14. Ini tentang Roh Kudus, oke? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus ini akan pimpin kita selama kita hidup ini sampai kita menerima kemuliaan Tuhan, oke? Jadi bukan berbahasa. Ada orang yang cari-cari tidak tahu itu pergi gereja mau cari-cari apa cari, ya. Saya baru mengerti gitu loh. Jadi kalau gereja ini ada urapan katanya. Urapan itu yang bagaimana? Ya itu mungkin ada bahasa roh, ada apa, ada membuat. Itu baik, tapi bukan cari itu penting. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Ya, izinkan Roh Kudus itu bekerja. Dia yang menguasai hidup. Dia itulah menjadi jaminan hidup kita untuk kita sampai kepada kemuliaan. Ya, jadi setiap hari itu hidup itu ada apa itu? Antenanya itu kasih ini. Jadi Roh Kudus bicara itu saudara tidak perlu mesti dengar jelas, tapi ada bicara dalam hati, gitu. Ada suara-suara yang memimpin kita. Kalau saudara mau ke sana, ya Roh Kudus bisa bilang jangan ke sini. Nah ada suara itu saya paling suka taat yang begitu. Ada suara yang bilang, oke, telepon seseorang. Oh telepon Cilangi, oke, telepon lah gitu. Nanti pokoknya ada sesuatu yang saudara akan emergency, ya kan? Oh, oke. Pasti Cilangi ini juga ada dapat pesanan apa begitu dari Tuhan. Suruh telepon si A, si B. Taatlah, saudara. Pasti mereka itu ada kebutuhan, makanya Tuhan suruh kita telepon. Suruh samperin siapa, suruh datang jenguk siapa atau apa begitu waktu sudah ada COVID, saudara. Saudara taat gitu loh. Melakukan apa itu taat kepada Roh Kudus, bukan taat kepada baik kepada leader-leader kita perlu taat, tapi terlebih lagi kita harus taat kepada Tuhan, Roh Kudus pimpinan. Tuhan Yesus sudah ada, oke? Roh Kudus ada. Ya, Roh Kudus bicara apa enggak dengan saudara? Coba saya tanya. Ada? Tidak ada. Ya kalau Roh Kudus sudah bicara sampai hari ya bagaimana kita bisa hidup? Mesti ada dong, ya kan? Ya kadang mungkin kita karena kesibukan dan kemauan kita lebih besar, kita kurang sadar gitu loh, ya, kurang mengerti. Oh ini suara saya, suara Roh Kudus, suara Tuhan, ya. Kadang-kadang kita ada memang berapa, tidak apa-apa. Tapi kalau kita merasa ini ada dorongan yang sungguh-sungguh mendorong kita, sepertinya begini ada contoh. Oh Roh Kudus bilang begini, kasih persembahan pada seseorang, oke? Ada saudara pernah terjadi begitu? Kudus gerakan untuk memberi sesuatu kepada seseorang, lakukan, ya. Bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk keuntungan kita, ya. Kalau kita mau cari muka, kita mau cari nama,
ya kita ada punya motivasi yang tidak benar untuk keuntungan sendiri, ya jangan dulu, oke, doa lagi. Tetapi kalau enggak, satu pengorbanan, kasih ini kan saya rugi utamanya, saya juga ada butuh utama. Tetapi saudara taat, saudara memberi, itu pasti untuk kemuliaan Tuhan, pasti ada sesuatu, oke. Saya mengalami itu banyak kali, ya, dengan hamba Tuhan, oh terus dia bilang, ini buat apa? Tidak tahu, pokoknya Tuhan bilang kasih kamu, nanti kamu yang tahu. Oh, dia bilang ada hamba Tuhan di mana itu ada doa kan, minta dia mau pelayanan ke Amerika, tapi uangnya kurang. Jadi kalau Tuhan ini dari Tuhan pasti ada yang memberi persembahan, betul? Nah, jadi hamba Tuhan itu kasih kepada hamba Tuhan itu, dia, mereka pergi ke Amerika, umpamanya begitu ya. Jadi ada mungkin mau bayar apa, ada kekurangan orang, ada kekurangan apa, begitu saudara. Ya, pokoknya Tuhan berikan. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus yang semacam begitu. Suruh Tuhan, Roh Kudus suruh doakan seseorang, oke? Siapa-siapa. Jadi hidup taat kepada Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus itu penting. Saudara, kalau teguran-teguran Roh Kudus saudara tidak mau dengar, saudara tidak peduli, nah sayang sekali saudara ya. Berarti saudara masih pakai kekuatan sendiri, pakai kedagingan kita sendiri. Dan itu susah. Nah, ayat 14. Sudah sampai sini saudara jelas kok? Ya. Ingat baik-baik. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh. Nah ini, kerjakanlah telah keselamatanmu dengan takut dan rendah. Ini keselamatan yang harus saudara kerjakan. Bukan kerjakan supaya dapat keselamatan di surga, tapi lakukan. Keselamatan sudah terima, saudara. Lakukanlah segala sesuatu. Pelayanan, pekerjaan Tuhan, apa saja yang Tuhan berikan panggilan buat saudara, oke? Berikan tugas kepada saudara dari Tuhan, saudara lakukan dengan tidak bersungguh-sungguh. Nah, tegurannya ini. Tuhan mau berhenti, oke, bisa? Nah, saudara tahu di Filipi pasal yang keempat itu Paulus menegur kepada dua orang ibu yang namanya Eudia dan siapa? Sintike, betul nggak? Dia bilang ini Filipi pasal 4 ayat 2, kita lihat sebentar dulu. Dia bilang Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Malah dia kirim dia punya teman Sunsubos, pergi tolong mereka. Jadi di dalam jemaat Elohim ada pelayan Tuhan, ada orang-orang yang tidak sehati, yang melayani Tuhan bersungguh-sungguh, berdebat-debat, tidak satu hati, tidak satu pikiran. Ada kekacauan, keributan, harus dibereskan. Kalau tidak, saudara, berarti saudara tidak mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan, ya, tidak hidup menjadi contoh yang baik. Tuhan mau sudah selamatkan saudara dan saya, kita harus bantu supaya orang lain juga selamat, betul? Kita mau orang lain selamat, benar-benar. Jadi kalau kita hidup tidak jadi contoh, tidak menunjukkan, ya, kerinduan Tuhan, percuma kita hidup. Karena ini ayat sambungan, makanya kalau kita tidak baca kita tidak tahu. Oke, kerjakanlah keselamatanmu, orang-orang pada takut. Apa? Ya kan, apa? Ya gitu. Jadi contohnya kita lihat di Filipi pasal yang pertama, sudah tahu tadi tentang dia dan Sintike, ya. Dua orang aja, cewek dua ini, yang di dalam jemaat Filipi ada keributan gitu loh, ada percekcokan, tidak kesehatian. Nah, jadi Tuhan tulis Filipi pasal yang kedua itu kalau kita baca dari ayat 1 sampai 4, kalau saudara mau baca di situ dia bilang, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, kata Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian, yang sia-sia. Saudara ingat baik, baca Filipi itu cuma 4 pasal loh saudara. Kalau saudara baca itu ada teguran yang bagus buat jemaat-jemaat, jemaat Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah menerima keselamatan. Lanjutkan ayat berikutnya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri.
Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah ini nasihat, kerjakan keselamatanmu, yaitu kerjakan ini dulu. Sudah terima keselamatan di dalam jemaat, kerjakan ini. Sudah ada? Atau masing-masing rasa diri hebat sendiri? Ya, nggak mau pusing yang lain, tidak sehati, tidak sepikir, tidak ada tujuan yang sama. Tujuan kita bekerja sama ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Hanya untuk Tuhan, oke? Bukan untuk gereja Elohim, bukan untuk gereja nama gereja di mana-mana, bukan untuk pribadi diri sendiri, ya. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kehendak Tuhan, supaya banyak orang bisa lihat hidup kita dan mereka bisa terima Yesus. Kalau kita di gereja saja ribut-ribut, oke? Rumah tangga ribut, ya, masing-masing mau begini. Makanya dia bilang begini, jangan merasa diri kita yang lebih hebat. Anggap orang lain itu lebih daripada kita. Menghormati orang lain lebih dari kita. Jangan cari puji-pujian, ya, yang sia-sia. Jangan untuk kepentingan diri sendiri. Semua gua. Sorry to say, kerjakanlah ini semua. Ini keselamatan yang sudah saudara terima. Jangan dulu diam, tapi di gereja ini secara corporate, saudara. Oke? Saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati. Anggap orang lain lebih, jangan tandain orang, ya. Kita sudah lihat firman Tuhan bilang kalau orang yang lebih kurang seperti itu anggota tubuh Kristus, oke? Jari kelingking yang paling kecil ada juga kita perhatikan karena dia ada kepentingannya. Jadi jemaat Tuhan, kalau orang yang lebih rendah, oke, yang lebih kurang, oke, yang kurang cakep, kurang pintar, pasti ada Tuhan ciptakan ini bukan untuk mempermalukan orang itu, enggak kan? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana di dalam kekurangan kelemahannya itu, Tuhan punya rencana untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus lebih memperhatikan, lebih menghormati, lebih menanggap. Jangan, saudara, maafkan ya, saya kasih firman Tuhan ini bukan karena apa, tapi di mana-mana itu ada tuh yang belum mengerti sehingga tidak bisa bekerja sama di dalam jemaat. Yang sama-sama katanya sudah terima keselamatan, tapi satu-satu merasa hebat diri sendiri. Tidak sepikir, ya, jangan lebih. Ya, ini bagus ribet. Kita semua ada punya pendapat, tapi jangan berbantah-bantahan, dia bilang kan. Dengan tadi saya sebelum di sini saya antar 3 orang ke gereja Madura. Ada tante 2 umur 83 dan yang 1 umur 50-an. Nah, jadi tante 1 dia bilang nanti habis kebaktian dia mau ke Chemist Warehouse yang di Madura Road. Terus tante yang 1 tua dia bilang kenapa ke situ? Kan sebagian juga sama ada chemist juga, ya. Begitu. Nah, saya sudah biasa beli situ. Jadi saya bilang tante ini makanya jangan berbantah, ya kan? Kalau satu mau ke sini, satu mau ke sini, ikut saja. Yang berkepentingan itu dia mau kemana, kita ini ikut ke situ. Jadi aman dong, ya kan? Kalau enggak, ya sudah enggak usah ikut. Tetapi jangan di sini aja, jangan kenapa mesti ke situ. Jadi ribut, itu loh berbantah-bantahan, tidak ada kemuliaan Tuhan. Nah, itu baru 2 orang ada. Itu 2 tadi pagi aja. Nah, pas mau khotbah tentang ini, jadi saya kasih teguran. Saya harus kasih teguran karena mengasihi toh daripada mereka berkelanjutan jadi tidak cocok. Saya bilang, Ci yang berkepentingan Ci 1, Ci nurut kalau Ci mau, ya kan? Ikut saja dia mau belanja di mana, betul? Begitu dalam keluarga juga begitu, rumah tangga juga begitu. Kalau tidak kan jadi ribut terus, saudara. Nah, di mana kemuliaan Tuhan? Ya, makanya penting saudara anggap datang bergereja, ya. Terus saudara ngoceh-ngoceh, ya kan? Nanti sudah di gereja sini pergi ke sana, ngocehin gereja sini, gereja ini tidak bertumbuh, gereja ini tidak ada Roh Kudus, gereja ini tidak ada apa. Ngapain mau tinggal, ya kan? Itu gereja yang tidak ada Roh Kudus, tidak ada apa. Begitu. Jadi jangan saling menjelekkan, oke? Terima apa ada saja. Semua gereja, oh ada satu lagi, telepon saya minggu yang lalu. Nah, Ibu Jasmine, bagaimana gereja Eklesia maju ya? Bagus ya? Oh, saya bilang tidak ada gereja itu yang bagus, saya belum ketemu. Ya, tidak ada, perlu ada gereja yang sempurna, itu kan betul nah.
masing-masing gereja itu. Kalau Tuhan taruh lu di gereja mana, lu pergi di situ aja. Ini orang laki ya. Dulu gereja kita, tapi sudah menikah, sudah pindah ke gereja lain, dan jadi soal ya. Jadi tetap tinggal di gereja di mana kamu itu. Tidak usah pindah-pindah mau cari yang di mana yang bagus, yang bagus, yang maju, yang apa. Ya semua gereja pokoknya ada persoalan. Oke, tapi Tuhan taruh di mana kita sama-sama di situ bertumbuh, hidup rukun, tidak berbantah-bantahan, hidup saling satu pikiran, satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Ya. Jadi tidak usah, saya paling tidak suka kenal itu kalau pergi ke satu gereja maupun di satu gereja, pergi satu gereja maupun di satu. Semua gereja masih kekurangan, saudara. Oke, kita ini bukan mau cari apa perfection dari gereja, tapi kita mau sehari untuk memuliakan Tuhan. Di dalam gereja yang pokoknya di desa di mana saja yang saya sudah ini dulu tahun 80 lebih itu saya akan keliling ke desa di timur sana, masuk ke desa-desa. Walaupun gereja itu dari gubuk ya kan, orang-orang yang tidak begitu berpendidikan, tetapi ada yang kuasa Tuhan, ada roh Tuhan bekerja, betul? Di mana saja kita berkumpul, kita saling mengasihi. Saya sudah ke ke Papua, saudara. Okay? Di Papua itu kan saudara tahu kan menjelekan, tetapi mereka kan cara mandi, ya kan? Jadi orang-orang desa. Jadi kalau kita sudah habis melayani mereka datang peluk, kita tangis peluk kita, ya kita terima saja. Baunya juga kita terima juga, saudara, begitu kan? Demi keselamatan mereka, saudara mengerti? Demi keselamatan mereka, ya. Saudara, apa yang Tuhan izinkan terjadi? Tuhan turun bekerja membentuk kita, ya, supaya kita bisa terima mereka seperti Yesus menerima kita. Kita ini juga kalau mau dibilang, kita ini juga sebenarnya kalau ngomong secara kita ini juga mau busuk sebenarnya di hadapan Tuhan, ya. Tapi Tuhan mau rangkul kita, mau terima kita, ya. Anak bungsu itu sudah pergi sama perempuan beratur, kan ada orang kokohnya kan nggak terima, ya. Tapi bapaknya terima kan? Ya sih sudah terima, ya. Papa dunia aja bisa terima, apa pula Bapa surga, ya. Jadi sesama yang baik, saling menghargai, saling mengasihi, saling bertumbuh bersama-sama. Semuanya demi kerajaan Allah, oke? Bukan kerajaan gereja ini, bukan, oke? Nah, saya itu mau bikin perjamuan kudus kalau saya lihat yang tidak khotbah lama-lama, kita perjamuan kudus. Kalau Cijasmin khotbah lama bisa diajarin. Nah, Cijasmin sudah miss perjamuan kudus di sana toh hari ini. Jadi saya mau perjamuan kudus dengan saudara. Belum pernah kan? Ya, saya paling suka perjamuan kudus dengan keluarga. Firman Tuhan bilang, oh, Tuhan bilang begini. Dia bilang begini, kalau orang tua saya, ya, kalau kita itu 11 bersaudara, saudara ya. Jadi kalau masih kecil-kecil, kalau dulu mau makan sama-sama itu, papa mama kan tidak suka kita ribut toh. Kalau kita bertengkar satu dengan yang lain, ribut di meja makan kan nggak suka kan. Kita mesti damai toh. Nah begitu juga saya pikir, saya pernah pimpin perjamuan kudus ini banyak tahun, kali 20 tahun yang lalu sebenarnya. Ya, jadi saya kasih ingat firman ini. Jadi kita ini satu gereja yang mau bersekutu dengan perjamuan kudus bersama Tuhan. Saudara bersaudara bersama Tuhan harus ada kerukunan, harus ada betul dan saling mengasihi. Kalau tidak Tuhan juga nggak happy, Bapak surgawi nggak happy. Saudara makan perjamuan kudus cuma bikin tradisi aturan-aturan aja, ya. Tapi tidak ada kesatuan hati. Harus menerima satu dengan yang lain apa adanya. Harus belajar, oke, menghargai, menganggap diri kita lebih rendah. Itu firman Tuhan ulang pacaran. Orang lain lebih dari kita, ya. Jadi kalau orang mulai membicarakan orang lain, kita tanya dia, oh lu punya diri dari mana? Ya, sudah hebat, pasti dia rasa dia punya diri hebat kalau ngomongin orang lain, betulnya. Kalau kita merasa kita punya diri lebih rendah, kita tidak mungkin ngomongin orang. Nah, jadi ada jemaat baru juga mau datang di gereja yang saya jemput ini, tante-tante sudah umur 83. Saya kira saya paling tua, kalau bulan Maret nanti saya sudah 81, oke? Jadi saya pikir mereka yang saya paling tua, ternyata saya dapat lagi 2 jemaat lebih tua, ya. Puji Tuhan ya. Jadi saya senang, saya bilang begini, sudah kasih perkenalan dari Ibu Gembala dan teman-teman beberapa, saya saling tukar nomor telepon, saya bilang boleh saling menelpon, ada persoalan apa, ada mau sharing apa, ya. Tetapi satu saya minta, tidak ada gosip, oke? Dan tidak ada kebohongan.
Itu anti saya, oke? Saya sudah janji dulu biar umur 83, tapi kita harus kasih tahu, ya kan? Kalau saling telepon sama teman itu bukan telepon untuk gosip orang, ya kan? Bukan ngomong-ngomong yang bohong-bohong, ya. Jangan, ya. Ngomong apa ada saja saling menghargai, mengutamakan mereka, oke? Jangan kita penting dulu baru kita telepon mereka. Semua itu untuk kepentingan orang lain. Saudara ingat baik-baik ini firman, oke? Kalau saya tidak ada lagi, saya masih ada puji Tuhan. Kalau saya tidak ada lagi, ingat baik-baik ini, oke? Oh ya, terjadi janji gitu loh. Firman Tuhan, Paulus janji kepada jemaat Filipi, oke? Melalui ini saya janji kepada jemaat Elohim yang saya kasih. Saya ada hari ini di sini. Sebenarnya saya tidak bisa datang, ya kan minggu pertama, jadi saya tidak pernah keluar. Tetapi karena jemaat Elohim ada yang sayang saya, katanya. kata Ibu Gembala, ya. Jadi, oke deh, saya pikir-pikir, oke, saya datang, ya. Sayang yang benar, saudara, jangan munafik, oke? Kasih itu harus jangan pura-pura, oke? Tidak usah pura-pura sayang, saling mendoakan itu. Nah, sudah. Nah, Filipi sudah 14 tadi, toh. Sekarang 15, oke? Supaya kamu tidak beraib. Tadi dia bilang jangan bersungguh-sungguh, jangan saling berbantah-bantahan. Ayat 15 dia bilang supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercacat di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Luar biasa, saudara, ya kan? Jadi itulah, kerjakan keselamatanmu yang sudah ada itu dengan baik, jadi berkat bagi banyak orang, oke? Dia bilang begitu. Jadi jangan kamu hidup dengan penuh aib, oke? Penuh noda, cacat celah, oke? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya, oke? Jadi saudara, kita ada di tengah dunia. Firman Tuhan bilang dia kirimkan tamu kita yang sudah percaya kepada dia, tetap ada di dunia, belum ambil kita, sudah selamat. Tuhan tidak langsung ambil. Tuhan pun tidak langsung ambil. Kalau Tuhan langsung ambil kan kita langsung masuk surga tanpa dosa, ya kan? Sudah dosa diampuni, sudah mengampuni dosa, sudah dicelup dalam air, oke? Sudah bersih, langsung pulang kan enak toh. Saya itu bukan iri tapi saya itu pikir-pikir beruntung itu orang sebelah salib Tuhan Yesus yang dia bilang Tuhan akan datang lagi jangan lupa saya, ya, belum dibaptis lagi, ya kan, belum bikin apa-apa lagi. Tuhan bilang hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Taman Firdaus. Luar biasa kan? Kalau mau bilang agak iri juga ya, coba itu kalau saya itu kan enak. Ini sudah terima Tuhan Yesus dari berapa tahun ini, sudah puluhan tahun ya, masih apa sih? Ya masih ditampar ombak, itu angin ribut segala macam toh, masih macam-macam gitu sudah. Di perahu, sudah bertenggelam lah, ini dan begitu. Tapi puji Tuhan, ada Tuhan Yesus di dalam perahu. Saya suka jalan oke? Oke, menuju ke seberang, oke? Melewati angin ribut dan gelombang kencang, oke? Tetapi perahu tidak akan bergerak, oke? Karena aku undang Yesus masuk, dan Yesus akan pergi sampai ke seberang. Tuhan tidak jadi, tidak ada gelombang yang namanya ribut. Hidup ini Tuhan tidak pernah jadi yang enak-enak saja. Guru kita bilang begini, yang nyanyi dari ini juga guru kita yang sudah meninggal, dia ajar. Dia bilang, kalau hidup kamu tidak ada pencobaan, tidak ada ujian, oke? Menangislah kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak peduli kamu. Menangis, minta Tuhan, ya, jangan lupa saya, nanti Tuhan kirim. Karena hanya melalui angin ribut dan gelombang, yang besar itu, saudara akan belajar untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup, ya, dan Tuhan akan bawa sampai ke surga. Enak-enak aja, saudara. Ada orang yang bodoh, rasa begini, wah enak-enak aja, tidak ada persoalan. Rumah tangga itu aman-aman, itu semua hidup enak aja, uang berkecukupan dan segala, rasa bangga, ya gitu. Itu yang Tuhan sayang. Tapi enggak,
Kalau Tuhan sayang itu, Tuhan kasih ujian dan pencobaan. Karena Tuhan sayang, Tuhan mau kasih ujian. Karena kalau sekolah, kalau guru nggak kasih ujian, kan nggak naik kelas toh. Ya, jadi kalau nggak ada ujian, nggak naik kelas. Tuhan itu mau tinggal kita kelas 0 terus ya, kayak gitu. Jadi bisa ada ujian. Jadi kalau ada orang, saudara, teman-teman, saudara, hamba Tuhan yang mengalami ujian, pencobaan, gelombang, angin ribut segala macam, ya, mereka selama masih ada, oke? Tuhan masih punya, mereka masih punya harapan. Tuhan masih punya rencana. Ya, yang penting Tuhan akan bawa mereka sampai ke sana, oke? Surga yang damai, begitu mulia. Nah, jadi oke. Jadi kita ini dibilang, jadi kita itu mesti jadi bintang-bintang yang bercahaya di dunia, oke? Jangan jadi bintang yang gelap, saudara. Bintang itu bercahaya. Saudara tahu kalau orang-orang Majus itu dia pergi cari Tuhan Yesus itu dia pakai apa? Ya kalau kulitnya dia lihat bintang kan. Dia lihat bintang itu, dia ikut jalan bintang itu yang bawa dia sampai ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Saudara baca itu cerita. Tahu toh? Jadi ikan bintang, mereka ikut bintang. Nah sekarang orang-orang yang di dalam dunia yang gelap ini, dunia yang bengkak ini hatinya, dunia yang ini, mereka tidak tahu, mereka mau cari Tuhan, cari kemana. Mereka mesti lihat bintang juga, seperti orang Majus. Mereka mesti lihat saudara-saudara dan saya. Oke? Kita jadi bintang yang terang, jadi contoh yang baik. Kalau hidup tidak jadi contoh yang baik, saudara kalau jadi batu sandungan, saudara jadi penghalang, saudara menyesatkan orang-orang yang mengikut Tuhan. Firman Tuhan bilang, lebih baik angkut ambil batu kilang, gantung di leher, terus buang di laut. Oke? Jadi saudara punya hidup yang menjadi ya penghalang buat orang-orang yang ikut Tuhan. Ya, orang yang ikut Tuhan tidak bisa melihat si A kok begini, si B kok begini, si C kok begini, ini kok begini. Ya, itu orang salah. Ya, tetapi oleh karena kita tidak kasih pengajaran yang baik, kita tidak kasih contoh yang baik, kita jadi batu sandungan, kita kasih apa? Bahwa mereka sesat, ya kan? Jadi ikut-ikutan. Nanti saudara pokoknya tidak ajak orang datang ke gereja, ajak orang ke kasino. Tidak ada ajak orang ke sini, ajak orang ke disco. Tidak ajak orang kepada yang cari Tuhan, ajak yang ke tempat-tempat yang lain. Itu salah tau? Itu namanya menyesatkan orang. Tuhan bilang gantung batu tilang, ikat di leher, terus dibuang ke laut. Harus matilah kita. Ya. Jadi jangan saudara, kita harus jadi contoh. Paulus bilang apa? Di 1 Korintus pasal yang 11 ayat 11 dia bilang, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau di terjemahan-terjemahan yang lain saya lihat juga dia bilang, jadilah jadilah teladanku sebagaimana aku juga menteladani ya Yesus Kristus, oke? Jadi ikutilah aku lah, dia bilang ya, contohilah aku. Kita harus berani bilang begitu. Saudara melayani orang ngomong, ya tapi saya lihat orang Kristen banyak yang begini. Ya nggak usah lihat itu orang Kristen lah. Kita mesti berani bilang begini, cari bilang begini. Kali ada lihat saya. Contohnya aku, oke? Sebagaimana aku contohnya Kristus. Kita mesti berani. Kita mesti hidup benar sehingga kita berani. Kalau kita hidup tak benar ya, yang lalu tak berani toh. Masa berani bilang contohnya aku. Pada hidup benar tak benar. Hidupnya sebentar di sini, sebentar di dunia, sebentar ya hidupnya tidak jujur, hidupnya tidak sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Bagaimana bisa jadi contoh? Contoh ini, oke? Jangan hidup dalam dosa terus. Tuhan sudah angkat kita keluar, oke? Jangan dia bilang begini seperti balik lagi, oke? Sudah dikasih mandi bersih, balik lagi, oke? Betul nggak? Kita nggak mau jadi orang Kristen yang begitu. Sudah dikasih bersih, masuk lagi di lumpur, di dosa lagi. Masih banyak toh. Jatuh dalam dosa beda. Oke, saya sudah bilang minggu lalu saya bilang, Pak pastor kita muda-muda dia kasih contoh, saya duduk di depan. Kalau orang bikin dosa satu kali, 1 tahun 365, oke? Nah, kalau bikin dosa 3 kali ya kali saja 1000 lebih. Nah, kalau Tante Jasmine sudah umur 80, oke? Tante Jasmine kalau bikin dosa 3 kali sudah berapa? Banyak itu sudah dikali, oke? Sudah kali. Tapi saya bilang, tetapi puji Tuhan, sudah banyak itu Bapak. Tetapi setiap kali dosa saya dihapus sama Tuhan. Setiap kali kita bikin dosa,
dosa yang dulu-dulu punya sudah dihapus sama Tuhan di atas kayu salib. Nah setiap hari kalau kita bikin dosa, firman Tuhan bilang 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita datang kepada Tuhan minta ampun, Tuhan mengampuni segala dosa itu yang sungguh-sungguh, oke? Tuhan setia dan adil. Dia mengampuni kita, bahkan menyucikan kita. Betul? Jadi sudah bersih. Jadi tiap kali bikin dosa jangan simpan, jangan malu sama Tuhan, saudara. Saudara malu sama teman-teman, ya itu masih pantas. Tapi sama Tuhan malu. Tuhan bilang saya Tuhan sudah lihat segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi buat Tuhan. Oke? Jadi tidak usah munafik lah. Gitu. Ya, sebenarnya tutup-tutup sama teman-teman itu juga nggak bagus, tapi oke lah, ya kan? Tapi sama Tuhan mengaku lah, Tuhan suruh begitu. Jadi dosa sudah habis. Ya, ada teman tidak terima. Kenapa sih itu pendeta yakin kok kasih contoh, tidak kasih contoh diri sendiri, kok kasih contoh aja Jasmine? Ya, kenapa dia dekat ya? Ya, kenal baik ya. Oh iya Ci, tidak apa-apa Ci. Itu cuma contoh, oke? Nah, seperti saya contoh kasih nama Candi dia ada sana karena dia lihat saya terus dari situ. Jadi kalau nggak tahu kenapa Tante Jasmine sebut Cali, pasti Tuhan punya perhatian sekali sama Cali, itu sayang sekali. Cali kalau dengar itu Cali tahu jadi dia lebih hidup berhati-hati supaya menjadi contoh yang baik. Yes sir, yes yes. See? Jadi itu ada istimewanya itu kalau Tuhan kalau sebut itu Samuel banget seperti sekali itu kan ada istimewanya gitu loh. Ya. Jadi dia tidak akan marah. Orang kalau sebut kita, ya tidak akan marah. Itu ada satu apa itu perhatian dari Tuhan itulah. Oke. Nah, jadi saya mau kasih contoh ini lagi. Oke, dia bilang. Jadi kita mesti kasih contoh. Kita masih mesti kasih contoh. Paulus bisa bilang contohnya aku. Oke, jadilah pengikut gua atau contohlah aku sebagaimana aku contoh Kristus. Nah, kita mau contoh Kristus, ya kan? Kita harus hidup mencontoh Kristus. Kita mau teruskan lagi. Saya baca Filipi pasal yang kedua tadi ayat 5 mulai saya bacakan saudara supaya saudara saudara perhatikan. Ini sekali lagi, ya harap saja bukan message saya yang terakhir, tetapi ya pentinglah, oke? Jadi ingat-ingat Tante Jasmine lah, oke? Ingat-ingat firman Tuhan. Dibilang, hendaklah kamu dalam hidupmu, ayat 5 sampai 11 saya baca. Hendaklah dalam hidupmu bersama, oke? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara ada taruh pikiran perasaan yang ada di dalam Yesus? Terus saudara bilang, mana bisa tahu pikiran perasaan yang ada di Yesus? Ya kan? Tahu. Selanjutnya ini kan baca makanya dia bilang begini. Pikiran dan perasaan yang ada di Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu. Jadi saudara, kerendahan hati. Oke. Dan ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Oke. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan kita merendahkan diri sama seperti Yesus, oke? Datang merendahkan diri, hidup yang benar akan menunjukkan itu. Tuhan meninggikan kita dan Tuhan akan memakai kita untuk menjadi contoh bagi orang-orang lain, oke? Dan orang-orang dalam nama Yesus, orang-orang akan bertekuk lutut cari Tuhan Yesus, terima keselamatan dan mengaku Yesus adalah Raja. Itu. Kalau kita nggak kasih contoh yang baik, orang kita kasih contoh yang buruk, mana orang-orang bisa? Kita mau injilin sampai bagaimanapun dia bilang, lu boleh ngomong, ya kan? Teman saya begitu kan, dulu hidupnya nggak dikasih contoh. Ini puluhan tahun, kalau saya cerita saudara nggak bisa siapa puluhan tahun yang lalu. Dia ajar ke temannya, itu saya sudah pernah ngomong, lu kalau tarik taksi itu meternya bisa dikasih cepat. Jadi dapat uang lebih banyak kan, dan dia jalan cepat gitu loh. Temannya ini belum dalam Tuhan. Nah, itu yang satu masih Kristen, oke? Saudara nggak mau. Belakangan
sudah diangkat menjadi penatua gereja, pengurus gereja, mau datang injilin ke temannya itu, temannya bilang, siapa mau dengar? Dulu aja saya yang jahat, ya kan? Oke, nah itu masih dia sudah Kristen. Makanya saudara jangan sampai, jangan sampai tidak menjadi contoh yang baik. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan, Orang tak bisa datang ke Tuhan Yesus walaupun saudara injil dimanapun. Sudah. Yang ke-16 kita baca itu aja dia bilang begitu. Saudara, jadi kita hidup, kita harus ada hasil. Hasil keselamatan itu harus ada buahnya. Keselamatan yang sudah terima dengan cuma-cuma harus ada buahnya. Itu dia, itu buah pertobatan kita, perubahan hidup kita. Firman Tuhan di Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan saudara. Ngomong kalau sudah bertobat, ngomong kalau sudah terima keselamatan. Mana perbuatan-perbuatanmu? Harus ada perbuatan yang benar. Sedikit keras, Nah, kita lanjutkan, kita lihat Filipi yang terakhir, yaitu saya tidak catat di sini, tapi saya mau baca kepada saudara yang ke-16, Dan sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku Paulus dapat menegakkan diri, pada hari Kristus, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus datang, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Itu Bapak Gembala bisa bilang begitu. Jadi berpegang pada firman kehidupan semua jemaat Elohim. Supaya waktu Yesus datang, kita semua diangkat oleh Tuhan bersama-sama, dan Bapak Gembala akan merasa sukacita. Karena pekerjaan tiap minggu, bukan tiap minggu aja, tiap hari tiap hari, kemana saja saudara sakit, saudara punya problem, saudara ada apa saja, Bapak Gembala datang, betul? Saya sakit, Bapak Gembala datang sama Ibu Gembala. Coba lihat, luar biasa kan? Ini salah satu jemaatnya. Saya termasuk jemaatnya kan, ya. Jadi saudara, jadi jangan mengecewakan, Tapi sungguh-sungguh, kalau Tuhan Yesus datang, saudara tidak terangkat sangat sedikit, Begitu. Nah, sudah sampai sini aja, Tuhan berkati saudara. Kita mau perjamuan kudus,